semua, selamat datang di channel YouTube Persatuan Pelajar Indonesia di India. Oke, channel YouTube kali ini akan berbicara mengenai salah satu pengalaman mahasiswa Indonesia yang belajar di India yang pernah ketemu dengan salah satu artis terkenal, Shah Rukh Khan. Kali ini kita akan mencoba mendengarkan cerita dari salah satu pelajar Indonesia yang di India yang punya kesempatan ketemu dengan Shah Rukh Khan, artis Bollywood terkenal. Siapa sih yang pengen ketemu sama Shah Rukh Khan? Nah, saat ini kita langsung dengan Mbak Mutiara. Mbak Mutiara dari mana kalau boleh tahu? Ya, saya asalnya emang dari Indonesia. Indonesia mana Mbak Mutiara? Saya lahir di Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta tanggal 23 Maret 1989. Oke. Saya lahir di sana, tetapi saya banyak menghabiskan waktu di Balikpapan dan Samarinda. Oke. Nah, sosok dari Samarinda atau nomaden nih saudara-saudara kita bilangin nomaden karena dia pindah-pindah waktu kecil waktu belajarnya. Oke, sebenarnya sejarah ini kan kalau boleh tahu nih, sebenarnya kan banyak nih ya orang-orang di Indonesia yang mulai dari kecil udah cukup film Bollywood yang kayak kucu-kucu tahe atau dan kenapa sih mau cerita atau awal sejarah Mbak Mutiara suka sama Shah Rukh Khan? Seperti apa? Ya itu awalnya dari pas pertama kali kucu-kucu tahe itu booming ya. Pas booming itu saya sudah suka banget sama Shah Rukh Khan. Nah setelah itu saya menjadi fansnya Bollywood dan hanya satu nama yang ada di hati saya, yaitu Shah Rukh Khan. Gila. Mbak Mutiara itu kayak cinta mati teman-teman sama Shah Rukh Khan. Nah kalau boleh tahu nih sebenarnya masih ingat nggak waktu itu umur berapa? Itu sekitar kelas 5 atau 6 SD ya. Oke. Iya. Sering update nggak sih film-film Shah Rukh Khan? Iya dong, pastinya saya punya banyak DVD-nya. Itu ada di kamar saya di Samarinda. Oke, yang menarik dari Mbak Mutiara ini kan sedikit banget nih orang-orang yang punya kesempatan untuk ketemu nih. Ceritanya nih, gimana sih ceritanya awal sejarah dari suka akhirnya bisa langsung datang ke India gitu. Awalnya ceritanya gimana sih datang ke India kan buat belajar, kenapa bisa langsung ketemu sama masyarakat? Ceritanya gimana? Sebenarnya motivasi Mbak Mutiara apply beasiswa atau scholarship di India itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi gini ya. Kan saya sudah bertemu dengan Shah Rukh Khan secara langsung, sudah dipeluk dan dicium, dan banyak yang bilang, ih gampang banget gitu, nemu cuma 2 hari di depan mana langsung ketemu. Ceritanya itu nggak semudah itu. Jadi saya tuh butuh bertahun-tahun untuk bisa mewujudkan impian saya. Jadi nggak hanya datang, tunggu 2 hari di depan mana, nah langsung ketemu. Itu nggak kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya di balik perjuangan Mbak Mutiara ini terdapat perjuangan ketek bengik saudara-saudara. Jadi kayak Mbak Mutiara udah kayak bener-bener fighting untuk bisa ketemu dengan Shah Rukh Khan. Sebenarnya bisa ceritakan nggak mulai dari proses dari awal sebenarnya datang ke India, apakah udah kayak ngirim beberapa dokumen, maksudnya bukan dokumen, kayak ngirim gift buat Shah Rukh Khan atau gimana, pernah nggak sih kayak gitu? Iya pastinya lah, kan kita kan juga berusaha ya, berusaha kirim surat, dibaca atau enggak ya, yang penting kita sudah berusaha. Sejak kapan Mbak? Masih ingat nggak Mbak Mutiara sejak kapan mulai dari pertama kali datang ke India atau gitu? Gini. Ceritanya dimulai dari pertama dulu ya, waktu saya masih di Samarinda. Wow, dari Samarinda udah pernah ngirim gift buat Shah Rukh Khan ya? Gila, itu bener banget, itu mahal banget banget. Oke, jadi gimana? Jadi gini, di Samarinda itu saya kuliah di FK Bahasa Inggris. Nah, kenapa saya pilih FK Bahasa Inggris? Kenapa Mbak? Ya karena biar saya bisa bahasa Inggris. Nanti kalau ketemu Shah Rukh Khan saya bisa bahasa Inggris. Gila. Nah itu dia. Saya FK Bahasa Inggris di Pulau Warman University tahun 2007. Wah, 2007. Nah, sebenarnya berarti sebelumnya udah pernah ngambil S1 ya, tapi saya S1 di sana. FK Bahasa Inggris itu S1 Bachelor of Education ya. Nah di sana saya sendirian tinggal di kos karena orang tua saya nggak sama saya, mereka di kota lain. Jadi pada saat itu adalah masa-masa sulit saya karena orang tua saya nggak bisa, maksudnya gimana, kurang tidak mampu untuk membiayai saya, dan saya sebagai anak pertama saya harus tahu diri gitu ya. Jadi semenjak tahun kedua saya bilang sama orang tua saya,
tolong stop, berhenti kirim uang, dan saya akan mulai cari kerja part time untuk menghidupi biaya kuliah saya dan kos saya, makan saya, hari-hari kayak gitu. Itu benar-benar masa-masa sulit, dan saya harus menyelesaikan kuliah saya untuk meraih impiannya. Sebenarnya apa sih sebenarnya proses awal karir, maksudnya proses awal perjalanan untuk menuju Shah Rukh Khan tuh emang belajar dari S1 dulu. S1 dulu karena emang punya keterbatasan dalam konteks bahasa Inggris, sehingga Mbak Mutiara mencoba untuk berinisiatif mengambil S1 yang berbahasa Inggris. Bukan, meskipun pada dasarnya tujuannya bukan emang kerja jadi guru, tapi pengen bisa belajar bahasa Inggris. Akhirnya meskipun ada keterbatasan dari segi background ekonomi, Mbak Mutiara tetap mempunyai inisiatif untuk bisa membayar dana pendidikannya dengan biaya sendiri seperti itu. Nah, setelah belajar, setelah dapat S1 FKIP bahasa Inggris nih, ceritanya gimana kok bisa langsung kayak ngambil S1 lagi? Kalau nggak salah satu lagi saya mencari beasiswa apa yang bisa ke India. Ya sekalinya ada, itu nama beasiswanya ICCR. Itu memang beasiswa yang khusus untuk Indonesian students yang mau belajar ke India. Dari mana kalau belajar itu ICCR dari pemerintah India untuk mahasiswa Indonesia? Iya, seperti itu. Jadi saya coba ya, di situ dia dikasih 3 pilihan. Karena saya sudah S1 Bachelor of Education, jadi saya mencoba master, pilihan 2 master dan 1 bachelor di Performing Arts, di bagian tari, classical dance. Dan itu semua saya pilih di Mumbai. Wow. Kenapa di Mumbai? Karena emang Shah Rukh Khan tinggalnya di Mumbai. Oh my god. Ini emang pilihannya tujuannya udah Mumbai banget gitu, teman-teman yang tahu Mumbai. Shah Rukh Khan tuh ada di Mumbai. Kalau Shah Rukh Khan di Gujarat mungkin juga bakal Gujarat tujuannya. Dan itu kan Mbak Mutiara, kenapa waktu itu udah milihnya di Mumbai? Iya. Terus kemudian? Akhirnya dokumen saya diterima. Tapi harus ada proses seleksi ya. Jadi saya dari waktu itu di email saya harus datang ke Kedutaan Besar India di Indonesia di Jakarta. Kedutaan India di Indonesia. Kedutaan Besar India di Indonesia untuk mengikuti proses seleksi. Nah, di situ ada seleksi tertulis dan interview. Pada waktu itu saya ada di Samarinda, sedang bekerja sebagai masih bekerja sebagai fast food employee dengan gaji saya yang mungkin yang kecil, yang kecukupan lah, yang cukup. Jadi saya seorang diri pergi ke Jakarta tanpa orang tua saya tahu. Kalau misalnya jadi waktu itu nggak ngasih izin sama orang tua bahwa Mbak Mutiara ikutan seleksi beasiswa? Nggak ada. Itu saya sendiri. Soalnya kalau mereka tahu, mereka pasti bakal cemas ya, khawatir. Tapi saya nggak mau membuat mereka cemas. Jadi saya perginya itu diam-diam sendiri. Dengan bantuan teman saya, pesan tiket dan tinggal di sana di tempat teman saya. Akhirnya dalam ketika mengikuti tes di Jakarta di Indian Embassy di Indonesia itu gimana? Tesnya sulit nggak? Akhirnya maksudnya ceritanya gimana sih waktu itu tes proses tesnya, terus kemudian kenapa bisa lulusnya di nyemplungnya di Ahmedabad kalau nggak salah ya, jadi gimana ceritanya? Itu tes bahasa Inggris. Karena saya emang sudah bisa bahasa Inggris ya, jadi nggak terlalu susah. Setelah itu tes wawancara. Di wawancara itu karena saya bisa bahasa India sedikit-sedikit, jadi ya itu bisa belajar bahasa India itu maksudnya bisa berbicara bahasa India karena kenapa nih? Karena emang kursus sebelumnya apa emang karena sering nonton film Bollywood pertanyaannya? Ya karena nonton film Bollywood aja. Oh my god, jadi karena nanti sering belajar dari aktivitas film-film Bollywood gitu ya. Akhirnya pas waktu yang interview orang Indonesia atau India? Orang India. Orang India. Ada staff India. Pantesan. Jadi kayak ada nilai strike point karena Mbak Mutiara sedikit bisa berbicara bahasa India meskipun nyontoh-nyontoh yang di film ya wah something like that seperti itu. Akhirnya di itu pilihan pertama di Mumbai. Terus kemudian kenapa nyemplungnya di Ahmedabad? Itu kan pertama kali ya saya apply beasiswa. Kita harus nunggu selama kira-kira bulan Mei Juni untuk mendapat pengumumannya. Sekalinya saya gagal, saya nggak kepilih. Di situ sedih banget, hancur hati. Itu berarti tes pertama gagal. Saya mungkin itu belum waktunya. Kapan waktu itu Mbak Mutiara coba apply lagi untuk beasiswa ICCR? Ya tahun berikutnya saya apply. Tahun 2013. Tapi Mas tahu nggak? Kenapa saya gagal tahun itu? Kenapa emang? Karena pada saat itu Shah Rukh Khan datang ke Indonesia buat konser. Jadi
saya masih belum dapat jawabannya. Kenapa? Hubungannya antara jawaban dari dengan Shahrukh Khan ke Indonesia. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita maksudnya ignore aja gitu. Jadi gini loh, mungkin Tuhan belum memberi saya kesempatan untuk datang ke India waktu itu karena pada waktu itu Shahrukh Khan sendiri hanya datang ke Indonesia untuk konser. Mungkin Tuhan memberikan cerita lain buat Bang. Oke. Gimana waktu itu sejarahnya? Jadi pas waktu udah lolos di seleksi pertama, Mbak Mutiara coba apply di seleksi yang kedua, which is tahun next year, tahun selanjutnya, which is waktu itu tahun 2013 ya. Oke, gimana ceritanya? Ada pelajaran nggak sih dari seleksi pertama? Kenapa bisa lolos lagi dengan dokumen yang sama, dengan tempat yang sama, dan yang saya kan ada satu apply buat Bachelor of Performing Arts ya. Nah, jadi saya itu ada video nari. Ini benar-benar saya. Oh, berarti Mbak Mutiara sebenarnya bisa nari ya sebenarnya, bisa menari tradisional gitu. Ya sedikit-sedikit gitu. Selain poin ya, karena memang sebenarnya nari traditional dance merupakan sebuah hal yang bisa kita promosikan di luar seperti itu. Oke, selanjutnya seperti apa? Oke, dokumen saya diterima. Dan seperti biasa saya harus ke Jakarta lagi. Cerita yang sama, sendirian dengan gaji saya sendiri, tanpa orang tua saya tahu. Tinggal di tempat teman dan tinggal nunggu pengumumannya. Waktu itu sebenarnya pas waktu di interview setelah mengikuti seleksi dari ini, pas waktu di interview apa sih pertanyaan dan yang membuat Mbak Mutiara tuh merasa percaya diri untuk bisa lolos? Kalau yang apply kedua kali waktu itu nggak ada interview, jadi cuma teori aja. Teori aja. Habis itu pengumumannya berapa hari setelah tes? Sekitar bulan Mei saya ditelepon. Waktu itu ditelepon sore-sore ya. Saya ingat saya habis pulang kerja lagi tiduran, tiba-tiba ada telepon dari Embassy. Mbak Mutiara Ulfa, Mbak selamat Anda diterima di Gujarat tapi saya nggak tahu Gujarat itu di mana. Cuma saya teriak aja. Mbak saya diterima, nangis saya waktu itu. Waduh, saking emosionalnya ya. Akhirnya di India akhirnya keterima juga. Iya, ini kayak itu menurut Bang itu one step closer untuk mencapai Shahrukh Khan gitu. Karena biasanya keterima pas waktu didapat sama orang embassy seperti itu. Akhirnya waktu itu orang embassy telepon langsung Bang Mutiara, kemudian diumumkan bahwa Bang Mutiara adalah satu orang mahasiswa Indonesia yang lulus dia. Habis itu gimana tahapnya? Setelah nyampe ke India, anggap nih prosesnya udah selesai semuanya, administrasi visa dan lain-lain, nyampe ke India, apa sebenarnya proses yang dilakukan oleh Mbak Mutiara untuk ketemu dengan Shahrukh Khan? Prosesnya seperti apa? Di sini kan saya sudah punya kuncinya ya, yaitu saya bisa hidup di India selama 3 tahun, 3 tahun, dan dalam waktu 3 tahun itu saya harus mencari cara untuk bertemu dengan Shahrukh Khan. Jadi sebenarnya pas waktu nyampe ke India, Mbak Mutiara udah menyiapkan pipeline atau direction untuk menuju Shahrukh Khan. Jadi udah memberikan sebuah pack sebenarnya apa sih step-stepnya. Salah satunya adalah jadi setelah sampai di sini beasiswa itu kan memberikan uang saku setiap bulan ya. Dan saya juga kuliahnya gratis, dibiayai. Jadi saya tinggal menunggu waktu dan gimana caranya untuk bisa bertemu Shahrukh Khan. Dan pada saat itu 1 bulan setelah saya diterima di Ahmedabad. Setelah 1 bulan ada Shahrukh Khan promosi film. Filmnya film Chennai Express. Saya juga masih tahu tuh waktu itu tahun 2013 Mbak ya. Sebenarnya berarti di bulan pertama Mbak Mutiara nyampe ke Ahmedabad, berarti udah ada promosi film Express. Selanjutnya saya tahu itu dari internet juga, dan dia bilang dia akan ke Ahmedabad. Saya lagi itu satu kesempatan untuk bisa bertemu dengan Shahrukh Khan, karena Shahrukh Khan datang langsung ke tempat di mana Mbak Mutiara belajar, which is Ahmedabad. Ketemu nggak Mbak Mutiara? Lihat aja. Dan waktu itu saya tinggal di hostel. Masalahnya adalah di hotel itu cuma sampai jam 7 malam boleh keluar, dan dia datang jam 8. Jadi tahu nggak, saya itu kabur dari hostel saya. Kira-kira pengen ketemu dengan Shahrukh Khan. Dan saya nggak tahu di mana tepatnya, itu di Gulmohar Park Mall. Saya nggak tahu di mana tepatnya, saya cuma nanya orang-orang gimana ini tempatnya. Dia sambil bawa itu malam-malam ya? Iya, sambil bawa surat juga. Suratnya juga. Surat apaan tuh? Yang mau saya berarti kayak sebuah surat gift itu yang surat dari fansnya, sudah sebuah showing that we are the big fans of Shahrukh Khan gitu. Kemudian gimana selanjutnya? Itu saya akhirnya ada ketemu mallnya,
saya datang ke sana, sudah banyak orang. Saya kalau banyak banget di jam itu sudah banyak orang. Jadi saya pengen paling depan. Jadi kan mustahil ya kalau saya paling depan. Tapi untungnya saya kecil. Saya itu kecil. Jadi saya bilang sama orang-orang, excuse me. Nerobos aja meskipun kayak ada orang yang memang sebenarnya udah datang duluan, Mbak Mutiara dan terakhir nerobos aja. Terus mikir kan mungkin Mbak Mutiara jadinya kan foreigner kan, jadi sama orang ini, Bapak nih kasihan foreigner kan? Kasihan nih. Oke, selanjutnya gimana? Terus enggak tahu gimana, akhirnya saya bisa sampai ke bagian paling depan. Di line paling depan. Ketemu nggak waktu itu sama Shahrukh Khan? Ngelihat nggak? Enggak, itu kan ada pagar besi. Itu betul-betul panas banget, orang saya kejepit-jepit gitu, hampir mau pingsan saya waktu itu. Tapi hasilnya gimana Mbak Mutiara? Hasilnya ada di situ Shahrukh Khan datang, pas Shahrukh Khan datang, saya teriak, saya nangis, Shahrukh Khan, look at me. Ya, itu Shahrukh Khan noleh nggak? Enggak. Shahrukh Khan yang kayak excited banget gitu, Shahrukh Khan ya. Siapa sih ada gitu juga. Jadi waktu itu emang di proses pas waktu datang ke Shahrukh Khan ke Ahmedabad cuma bisa ngeliat aja. Iya, bisa ngeliat. Tapi seneng nggak waktu itu? Seneng banget, akhirnya saya itu nggak melepas pandangan saya dari Shahrukh Khan. Berapa menit waktu itu Shahrukh Khan? Waktu itu sampai jam 10 malam. Jadi Mbak Mutiara berapa jam? Durasinya ngeliat Shahrukh Khan langsung sampai berapa jam? Ya kira-kira 2 jam. 2 jam ngeliat langsung. Waktu itu emang Shahrukh Khan ngapain sih Mbak Mutiara? Lagi casting apa lagi syuting film? Dia lagi promosi film Chennai Express seperti itu. Ini salah satu proses dari perjuangan. Ada lagi itu belum ketemu ya, cuma bisa ngeliat doang. Tapi itu alhamdulillah. Ya, tapi menurut Mbak Mutiara ini sebenarnya nggak cukup nih ya untuk melihat doang tuh. Maksudnya emotional satisfaction-nya tuh kepuasan emosionalnya Mbak Mutiara tuh nggak cukup hanya untuk melihat langsung Shahrukh Khan dengan mungkin jarak waktu dan batas yang terbatas. Waktu itu ada perjuangan apa lagi nggak sih Mbak Mutiara yang Mbak Mutiara coba untuk perjuangkan demi mendapatkan Shahrukh Khan selain dari itu? Jadi saya untuk bisa bertemu dengan Shahrukh Khan salah satunya adalah menjadi artis ya. Jadi ceritanya teman-teman, karena emang kalau semuanya jadi fans, kita nggak dianggap 1000 fans Shahrukh Khan gitu. Jadi kayak hanya sedikit bagian dari itu, jadi sulit untuk di-recognize sama Shahrukh Khan. Akhirnya salah satu dari step Mbak Mutiara adalah di diary perjuangannya adalah menjadi artis. Buset. Artis apa Mbak? Artis Bollywood artis pemeran figur. Jadi sebenarnya apa sih step-step Mbak Mutiara yang pengen jadi artis? Ikutan casting atau ikutan casting, mungkin di Ahmedabad itu banyak ya casting. Ikutan casting, jadi casting apa aja sih yang pernah Mbak Mutiara ikutin waktu itu? Saya waktu itu nggak tahu film apa, yang penting ikutan aja. Karena terbatasnya bahasa dan saya nggak begitu banyak casting yang saya ikuti, tapi keterima satu. Satu itu short movie. Short movie production. Waktu itu keterimanya di mana waktu itu? Di Ahmedabad. Terus waktu itu diambil? Iya. Jadi apa pemerannya? Pemeran utama. Buset, pemeran utama filmnya apa Mbak? Itu kan short movie. Judulnya Lanja Galeh by Muntazim Bukhari. Teman-teman bisa lihat di YouTube itu mungkin ada Mbak Mutiara jadi aktor utama. Wah, itu ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Hindi. Mbak Mutiara memang udah dikasih skrip duluan, skenario-nya pakai bahasa Hindi. Wow. Selain itu saya juga sering ikutan talent show menari. Saya bisa menari modern. Akhirnya saya pernah kepilih untuk final. Di final. Waktu itu di mana? Di Ahmedabad? Di Ahmedabad. Pas finalnya saya kaget sekali karena gedungnya tuh besar, ditonton oleh banyak orang. Jadi sempat gitu. Ini benar ini yang nonton segitu banyaknya. Buset. Jadi waktu itu di final gimana? Juara nggak? Enggak sih, tapi ya paling nggak kan sampai final. Setelah banyak step, setelah 3 atau 4 kali ya di sortir gitu. Tapi waktu itu Mbak Mutiara dance traditional dance, which means Indonesian dance. Enggak, waktu itu modern dance. Modern dance seperti itu. Selain itu saya juga ikutan audisi lagi, talent show lagi. Yang ada waktu itu ke kampus saya. Dua kali. Sebelumnya ada di Gulmohar Park lagi. Gulmohar itu yang tadi ya. Yang tadi itu ada sebuah talent show. Kamu bisa melakukan apa aja? Bisa boleh nari. Kayak di X Factor itu kalau di Indonesia X Factor, you guys can do it what you guys expert, like dancing atau mungkin menari atau mungkin
apa sih angan gitu tuh apa seperti itu, saya juga nggak tahu seperti itu. Oke, lanjut. Itu juga apa, harus percaya diri banget kan, karena saya di depan orang-orang yang saya nggak kenal gitu. Dan saya malu juga sih, tapi ya harus kalahkan rasa malu itu. Nah, jadi saya di situ nari, biar gimana pun ya nari lah. Waktu itu juara nggak sempet? Kalau yang pertama kali nggak yang ikutan talent show itu. Terus yang kedua yang pas ke kampus saya ini saya dapat second runner. Wow, awesome. Jadi dari cerita-cerita dari perjuangan Mbak Mutiara untuk menjadi artis, sebenarnya terlihat nggak sih nampak atau signifikan impactnya dari perjuangan itu setelah mencoba untuk beberapa pengen jadi artis? Ada hasilnya nggak sih Mbak Mutiara untuk bisa ketemu untuk one step closer untuk meeting with Shah Rukh Khan? Mungkin karena apa ya, itu kan cuma audisi aja ya. Tapi paling enggak kita punya experience, kita punya pengalaman gitu. Dan dicarikan pengalaman dulu kan. Nah, jadi gimana cara casting, terus ikutan audisi, kayak gini toh. Terus ditonton sama banyak orang. Paling tidak usahanya Mbak Mutiara itu untuk bisa jadi artis, meskipun pada dasarnya tidak terlalu kelihatan hasilnya seperti apa, meskipun nggak langsung dikontrak oleh beberapa perusahaan movie introduction, paling tidak perjuangan Mbak Mutiara itu dapat pengalaman bisa main. Orang Indonesia bisa main, bisa ikutan talent show di ini, menurut itu udah kayak awesome banget kan, seperti itu. Cerita selanjutnya Mbak Mutiara ini sering nggak sih Mbak Mutiara mengirimkan gift buat Shah Rukh Khan, video gitu, bikin video atau bikin cerita apa gitu, diary, personal diary itu Shah Rukh Khan itu sering ya? Ya pada saat ulang tahunnya saya bisa mengirim kado. Setiap ulang tahun nggak sih Mbak Mutiara? Nggak juga sih, paling nggak berapa kali ya. Tapi kebanyakan surat ya, surat tentang perjalanan saya untuk meraih dia. Siapa tahu dia baca gitu ya. Ada nggak sih contoh-contoh buku-bukunya yang mungkin bisa kita perlihatkan? Ini saya ada beli di Indonesia waktu itu. Shah Rukh Khan, the king of Bollywood. Jadi sebenarnya Mbak Mutiara udah kayak baca-baca ini tentang Shah Rukh Khan apa aja gitu, pas wow. Ini sebenarnya menceritakan tentang buku tentang Shah Rukh Khan ya. Ada lagi nggak mungkin ada personal diary yang memang Mbak Mutiara tulis secara personal tentang cerita Shah Rukh Khan itu? Ya cuma yang cerita itu aja perjalanan saya. Ya pada saat konser pertama di Indonesia dan promosi Chennai Express. Di samping Mbak Mutiara melaksanakan kewajibannya karena ini beasiswa kan kuliah, jadi sebenarnya jadi ada dua cerita nih sebenarnya teman-teman yang bisa kita ambil. Cerita pertama, Mbak Mutiara mencoba untuk mengambil dua sisi waktunya kuliah dengan mengejar cita-cita. Cerita gimana Mbak Mutiara membagi waktunya antara kuliah dengan membagi cita-cita kepada Shah Rukh Khan? Ya, yang seperti saya katakan tadi, saya selama kuliah 3 tahun di sini, saya juga ikutan audisi. Dan selama sebelumnya 3 tahunnya sudah berlalu dan kuliah saya sudah berakhir. Jadi saya bingung gimana caranya. Saya berencana kalau misalnya saya belum bertemu dengan Shah Rukh Khan, saya akan tetap tinggal di sini dulu untuk beberapa saat. Mungkin saya akan mencari kerja atau seperti itu untuk mengejar lagi impian saya. Dan akhir bulan April 2016 kuliah saya sudah selesai. Dan saat itu saya sudah siapkan rencana mau ketemu sama Shah Rukh Khan dengan ke mana? Itu rumah bangunannya Shah Rukh Khan di Mumbai. Saya sudah membuat posternya itu, tahu ya posternya? Shah Rukh Khan, I cannot come back to Indonesia without you know my story. Jadi waktu itu Mbak Mutiara sudah lulus, terus Mbak Mutiara ini kayaknya ada something missing sebelum Mbak Mutiara pulang dengan membawa ketemu foto-foto dengan Shah Rukh Khan. Sehingga waktu itu Mbak Mutiara memutuskan untuk pergi ke Mumbai, ke rumahnya Shah Rukh Khan dengan membawa poster I cannot go home to Indonesia without meeting you, Shah Rukh Khan. And then gimana ceritanya waktu itu langsung di retweet ya, kalau nggak salah di retweet sama Shah Rukh Khan. Iya, dia bakal ketemu dengan Mbak Mutiara. Itu rencananya saya cuma di situ mau ambil keberuntungan ya. Jadi saya minta difotokan, terus saya upload ke Twitter. Sama ada salah satu fans juga di sana menunggu. Nggak taunya itu menjadi trending topik. Maksudnya salah satu trending topik di Twitter, meskipun juga nggak tahu. Karena kan sebenarnya Shah Rukh Khan juga
sedikit sekali yang mungkin ditanggapi sama Shah Rukh Khan kan. Ini salah satu something difference gitu. Shah Rukh Khan nge-tweet salah satu twitternya fansnya yang ingin memberitakan bahwa Shah Rukh Khan ingin ketemu dengan Mbak Mutiara. Oke, waktu di tweet Mbak Mutiara benar percaya nggak sih? Waktu dikasih lihat tweetnya beneran ini. Ya, gitu. Saya nangis. Ya Allah, oh my god. Beneran ini dibalas sama Shah Rukh Khan. Oh my god, itu nggak percaya. Gimana ya, senang. Tadi itu di Mumbai ya? Sampai mau pingsan. Oh iya. Itu ada itu aneh banget sih, tapi nggak pernah mau pingsan. Beneran lemas saya waktu itu. Beneran Shah Rukh Khan ini yang reply. Jadi itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore waktu itu di Mumbai atau di Ahmedabad? Di Mumbai. Di Mumbai, karena waktu itu di Mumbai udah. Itu juga. Sampai saat itu sampai jam 11 malam saya nungguin di depan Manat, tapi masih belum ada panggilan. Terus esoknya saya kembali lagi ke Manat, siapa tahu dipanggil lagi. Sudah bilang sama bodyguard, sama guardnya, penjaganya, tapi mereka bilang belum ada informasi. Jadi saya itu nunggu sampai jam 8 malam. Jadi waktu itu saya tinggal di berbagai macam tempat karena keuangan saya juga terbatas, limited lagi. Saya tinggal di 2 tempat. Nah, pas hari keduanya itu saya pergi ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Itu malam-malam. KJRI Indonesia di Mumbai. Itu malam-malam saya datang ke situ dengan membawa surat izin, boleh nggak saya tinggal di sini? Paling nggak untuk malam itu aja, karena saya nggak tahu lagi harus kemana. Saya sendirian di Mumbai lagi ya. Tapi akhirnya waktu itu gimana ceritanya? Maksudnya waktu itu orang tim Shah Rukh Khan langsung calling dengan Mbak Mutiara langsung datang di acara Shah Rukh Khan. Gini, kan ada fans club officialnya ya. Mereka minta nomor telepon saya. Terus ada lagi yang ketua Shah Rukh Khan Fans Club di Indonesia, jadi saya juga menghubungi dia, Kak Jihan, Mbak Jihan. Waktu itu mbaknya juga menghubungi pihak official dengan memberikan nomor handphone saya. Jadi saya menunggu di KJRI selama 2 hari lagi. Sampai Mbak Mutiara ditelepon? Iya, sampai ditelepon waktu itu sama manajernya langsung. Jadi Shah Rukh Khan manajer. Oh my god, itu saya wow. Gitu ya. Saya karena kabut waktu itu. Akhirnya waktu itu langsung ditelepon untuk kemudian Shah Rukh Khan langsung pergi ke rumahnya Shah Rukh Khan. Enggak, di rumahnya waktu itu dia lagi syuting. Jadi tempat syutingnya Shah Rukh Khan? Iya, di Mehboob Studio. Dibilang datang sekarang ke Mehboob Studio. Masuk ke kampus saya. Oke, saya datang. Waktu itu pas datang ke Mehboob Studio langsung langsung dikasih kesempatan untuk ketemu langsung berapa menit sama Shah Rukh Khan. Saya datang ke Mehboob Studio ya. Di situ baik-baik semuanya. Kru-krunya baik-baik. Waktu itu saya ada teman saya juga. Kami diperlakukan dengan baik sebagai tamu. Setelah itu krunya bilang, manajernya juga bilang, ayo masuk aja ke dalam ke studionya, lihat dia syuting. Wow. Jadi di situ lihat Shah Rukh Khan syuting advertisement itu selama 1 jam. Itu capek banget. Mbak Mutiara udah ngeliat syuting itu kayak waktu itu jaraknya berapa meter Mbak Mutiara? Kira-kira 3 meter. 3 meter tuh banget kayak di sini ke situ gitu. Ya ampun, dia tuh capek banget. Sudah diukur. Jadi hatinya kayak gini. Oke, singkat cerita Mbak Mutiara waktu itu langsung ketemu dengan Shah Rukh Khan berapa menit? Setelah itu setelah break syuting ya, dipanggil. Ayo sini sama manajernya, ayo sini Mutiara ketemu sama Shah Rukh Khan ya. Wah, cuma 5 menit aja. Saya tuh datangnya pas datang menuju dia itu kayak apa ya? Kayak dari jauh banget gitu. Kayak ngeliatin jembatan gitu ya. Jauh banget. Saking apa sih kalau dia? Gak percaya. Aku gak percaya ambel jadi kayak jadi kayak udah 3 tahun 4 tahun gitu ketemu sama Shah Rukh Khan ada di situ. Ayo Mutiara. Akhirnya waktu itu langsung dengan Shah Rukh Khan apa aja, sempat ngomong apa dalam 5 menit ngomong apa aja dengan Shah Rukh Khan. Jadi di situ saya jalannya pelan-pelan ya. Karena aduh gimana? Saya ngeliatnya gini.
jalan pelan-pelan. Shahrukh kan sudah, dia tangannya sudah meluruskan tangannya. Dia bilang come. Tapi Mbak Mutiara jalan-jalan kayak di film India pelan-pelan slow motion. Karena gue I love missing this moment, itu kayak momen yang terindah ever gitu loh. Jadi sangat sulit untuk dia. Akhirnya waktu itu ya, aduh, ceritanya kamu Shahrukh aja, cerita ya. Tanganmu kayak gitu. Ya. Waktu dengan Shahrukh ngapain aja Mbak Mutiara? Oke, berarti saya pegang tangannya dulu ya. Hangat banget. Tangannya. Oke. Saya dipeluk, nangis saya di situ. Jadi sebenarnya di momen itu Mbak Mutiara lebih apa ya sih, lebih menunjukkan emotional satisfaction-nya daripada ngobrolin, nangis belum dengan. Padahal sebelum itu kan banyak fans-fansnya yang kirim Twitter ya, Mbak tolong tanyakan ini. Itu sudah ada di kepala saya. Saya nanti mau nanya ini, mau nanya itu, terus mau ngomong ini, katakan itu. Pas dipeluk sama dia, Jadi persiapan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan sama Shahrukh tuh hilang gara-gara emang unlogicable gitu. Jadi kayak ketemu dia itu kayak hilang gitu. Jadi kayak pas dipeluk sama dia ya, aduh, gimana gitu, nangis, saya nggak percaya. Dia bilang, Shahrukh kan bilang, oke, don't cry gitu, hangat pelukannya. Dan tau nggak, Shahrukh kan itu wangi banget dia. Iya, Mbak Mutiara pas artis juga. Artis baunya jadi bawa sapi nggak mungkin juga. Oke, Mbak Mutiara sangat awesome banget, maksudnya sangat inspiring sekali. Jadi habis ketemu dengan Shahrukh Khan, Mbak Mutiara kan di-share fotonya, fotonya di-share banyak orang, jadi terkenal. Wah, ini salah satu fans yang mungkin beberapa fans juga komentarnya juga negatif, karena kan juga 1,000 Shahrukh Khan fans yang ketemu dengan Shahrukh Khan, tapi Mbak Mutiara juga salah satu fans yang mungkin yang mungkin beruntung, dan mungkin Shahrukh Khan ngeliatnya dari jauh-jauh dari Indonesia ke India untuk ketemu dengan Shahrukh Khan. Oke, sebenarnya dari cerita ini menurut Mbak Mutiara nih ya, sebagai positif message-nya, pesan positif yang mungkin bisa diambil dari teman-teman mulai dari journey belajar di India sampai ketemu dengan Shahrukh Khan, apa sih message dari Mbak Mutiara? Oke. Jadi ini tentang impian dan cita-cita ya. Jadi bagi kalian yang memang mempunyai cita-cita yang tinggi, itu teruslah berusaha untuk mengejar cita-cita kalian. Biar emang perjalanannya itu berat banget, berat, penuh air mata. Kalau saya bilang, saya memang selama 3 tahun di India memang kehidupan berat sekali. Saya sudah melewati semuanya, dari insulting, dari pengkhianatan juga, itu sudah saya lalui semuanya. Hampir saya down waktu itu, tapi saya nggak patah semangat. Saya masih ada cita-cita yang harus saya wujudkan. Jadi walau seberat apapun, harus lewati semua rintangan itu. Dan kamu harus jatuh, bangun lagi, bangun lagi, sampai saya nangis sampai di sini. Benar sekali. Jadi emang titik poinnya adalah usaha, dan sebuah impian itu harus dicapai sampai kapanpun, meskipun kita jatuh bangun. Dan terbukti dari experience yang Mbak Mutiara alami itu dari 2 kesuksesan yang mungkin bisa kita lihat. Pertama, kesuksesan dari akademiknya, karena Mbak Mutiara bisa menyelesaikan studinya di India dengan ya nilainya mungkin ya standar dan mungkin bisa at least bisa mengenyam bagaimana kelas pendidikan di India. Dan poin yang kedua itu cita-citanya dalam personal ambition, which means ketemu dengan Shahrukh Khan juga bisa tercapai dengan melewati berbanyak rintangan. Dan seperti itu teman-teman, mungkin teman-teman di sana bisa ambil dari message-nya adalah don't ever give up gitu, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi usaha itu akan selalu memberikan usaha itu tidak akan selalu mengkhianati gitu. Pasti ada something yang teman-teman dapatkan dari usaha yang teman-teman ambil meskipun jatuh bangun. Seperti itu dari cerita Mbak Mutiara, semoga bisa bermanfaat, dan sampai ketemu di channel YouTube PPI India di kesempatan yang lain. Oke, dan jika kalian mau mengetahui cerita saya selengkapnya, buka saja FB saya, Facebook saya. Promosi ya Mutiara. Ya, mungkin untuk mengetahui informasi lebih lanjut bagaimana the journey of Mbak Mutiara to reaching the Shahrukh Khan, to meet with Shahrukh Khan, you guys can visit the Facebook of Mbak Mutiara. Ada di notes-nya. Ya, di link seperti ini, di bawah ini mungkin. Ya. Then you guys will see how's the struggle of Mbak Mutiara to meet with Shahrukh Khan. That's all for us. Itu dari kami. We are from the PPI of Indonesia di India. Kita ucapkan semoga bermanfaat, semoga bisa
bermanfaat dan sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih. कभी खुशी कभी गम ना जुदा